Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar nih hari ini? Apakah semuanya sehat? Nah, sebelumnya izin kami dari kelompok 9 pada pagi yang cerah ini akan menyampaikan sebuah materi mengenai analisis permasalahan paragraf efektif pada media luar ruang. Nah, sebelum lanjut, pasti teman-teman udah sering nih dengar pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 9 pada kali ini. Yang pertama ada Ririn. Ayo dong Kak Ririn, sapa teman-temannya. Nah, yang kedua ada Azura Balkis Syahrani. Ayo dong Kak Zura, sapa teman-temannya dong. Nah, yang ketiga ada Muhammad Fadillah. Ayo dong Mang Fadil, sapa teman-temannya. Yang keempat ada saya sendiri yaitu Siti Aisyah. Halo semuanya. Dan yang kelima ada Anissa Nurul Rizkianti. Ayo dong Kak Ani, sapa teman-temannya. Nah, karena teman-teman pasti udah pada kenal, mari kita masuk ke materi kita pada kali ini. Sebelumnya teman-teman di sini udah pada tahu belum media luar ruang itu apa? Ada yang tahu? Nah, kalau belum ada yang tahu, izin saya menjawab ya. Media luar ruang merupakan sebuah media yang diletakkan di luar ruang. Nah, saat ini media luar ruang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya ini yaitu untuk menyampaikan pesan maupun promosi pada suatu jasa ataupun produk. Nah, media luar ruang ini memiliki ukuran yang sangat besar. Nah, biasanya media ini dipasang di tempat-tempat yang terbuka, seperti di pinggir jalan, di pusat keramaian, atau di tempat-tempat khusus lainnya, seperti di dalam bus kota, gedung, pagar tembok, dan sebagainya. Nah, contohnya nih, yang biasa teman-teman temui, yaitu spanduk, baliho, dan poster. Bener nggak? Nah, selanjutnya, apa sih fungsi dari media luar ruang? Nah, di sini, media luar ruang memiliki dua fungsi, yakni yang pertama, yaitu menyampaikan pesan secara cepat kepada khalayak ramai. Yang kedua, menarik perhatian publik dalam waktu yang sangat singkat. Keren kan? Nah, pada materi kita pada kali ini juga bersangkutan dengan paragraf efektif. Pada pertemuan sebelumnya kan teman-teman udah dibahas kan tentang paragraf efektif. Apa itu paragraf efektif? Nah, kali ini saya akan mengulang kembali tentang materi yang sebelumnya mengenai paragraf efektif. Paragraf efektif merupakan susunan kalimat yang secara sistematik dan logik membentuk buah pikiran yang akan disampaikan kepada pembaca. Nah, sebuah paragraf yang baik harus dapat menyampaikan pesan penulis secara efektif. Paragraf yang efektif merupakan paragraf yang mampu menyampaikan pesan-pesan yang akan disampaikan penulis. Nah, seringkali nih pembaca merasa kebingungan dalam mengartikan apa yang akan disampaikan penulis pada sebuah paragraf. Nah, artinya paragraf tersebut disusun secara tidak efektif. Gimana sih cara kita mengetahui apakah itu paragraf efektif atau bukan? Nah, paragraf efektif ini memiliki ciri-ciri, yakni yang pertama yaitu satu gagasan pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang kedua, kalimat saling berkaitan secara logis. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang tepat, ringkas, dan jelas. Pasti teman-teman belum pada tahu kan karakteristik dari media luar ruang itu apa sih? Nah, kali ini kami akan memberitahukan kepada teman-teman bahwasanya karakteristik media luar ruang itu ada 4. Apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu waktu baca terbatas.
karena pembaca biasanya hanya punya waktu beberapa detik. Yang kedua, visual yang dominan, yakni teks harus bersinergi dengan desain yang grafis. Yang ketiga yaitu letaknya yang strategis. Kenapa sih? Karena ini tuh harus menarik perhatian dari kejauhan. Nah, yang keempat, bersaing dengan lingkungan sekitar. Maksudnya harus menonjol ya teman-teman semuanya. Pasti di dalam kehidupan ini nggak jauh dari yang katanya masalah, iya nggak? Iya nggak nih teman-teman semuanya? Pasti di dalam ruangan ini teman-teman punya masalah tersendiri, cuman nggak terlalu diumbar-umbar, ya kan? Nah, contoh kecilnya aja nih, biasanya di umur-umur segini tuh masalah percintaan, masalah pertemanan, atau juga bahkan ada masalah keluarga. Tapi yang paling banyak itu masalah percintaan kan, yang cintanya bertepuk sebelah tangan, yang satunya cinta, yang satunya cuma anggap teman. Kasian. Nah, begitu juga pada materi kita pada kali ini. Nah, pada media luar ruang ini terdapat juga permasalahan, yaitu mengenai pada paragrafnya. Seperti yang pada poin yang udah ada di depan ini, yaitu permasalahan umum dalam paragraf media luar ruang. Nah, permasalahannya apa aja sih? Nah, permasalahan umum pada paragraf media luar ruang itu ada 5. Oke, ada berapa? Ada 5. Nah, yang pertama itu terlalu panjang. Hal ini mengakibatkan pembaca tidak sempat menyerap seluruh isi pesannya. Yang kedua yaitu tidak fokus, dikarenakan gagasan pokoknya itu nggak terlalu jelas atau bahkan bercampur dengan informasi lainnya. Yang ketiga yaitu kalimatnya terlalu berbelit, nah sehingga struktur kalimatnya itu rumit dan tidak langsung ke inti pesannya. Yang keempat, dalam pemilihan katanya itu kurang tepat, sehingga dan penggunaan jargon, istilah asing, atau katanya itu nggak terlalu populer gitu, sehingga kurang menarik untuk para pembaca membacanya. Yang kelima, kurang koheren. Maksudnya, kalimatnya itu nggak mengalir secara logis satu sama lainnya. Nah, yuk kita langsung aja masuk ke contoh kasus, biar mempermudah kita untuk mengetahui di mana sih letak kesalahan penggunaan paragraf efektif pada media luar ruang. Nah, untuk yang pertama yaitu pada spanduk promosi. Pasti teman-teman semua udah pada sering kan ketemu yang namanya spanduk promosi di tepi-tepi jalan? Nah, contohnya nih, ada spanduk promosi yang kami ambil yaitu datanglah dan saksikan pameran buku nasional dengan beragam judul buku dari seluruh penerbit ternama. Diskon menarik menanti Anda di setiap pembelian. Nah, apa sih permasalahan dari kalimat spanduk promosi? Kan biasanya memang gini kalimatnya. Nah, ternyata dari kalimat tersebut terdapat 3 permasalahan. Yang pertama, yakni kalimatnya itu terlalu panjang sehingga bagi pembaca membutuhkan banyaknya waktu. Yang kedua yaitu banyak ide dalam satu kalimat. Nah, ingat bahwasanya pada penggunaan paragraf efektif untuk media luar ruang hanya cukup 1 ide pokok saja, tidak boleh ganda. Nah, yang ketiga yaitu informasi utamanya kabur. Nah, gimana sih solusinya agar kalimat spanduknya itu baik dan benar? Nah, revisinya yaitu pameran buku nasional, diskon menarik, ribuan judul dari penerbit ternama. Nah, itu merupakan revisi dari teks yang aslinya. Nah, yuk kita lanjut ke contoh kasus yang kedua, yaitu pada brosur furnitur. Adapun teks aslinya itu berbunyi seperti ini. Kami menyediakan banyak jenis-jenis meja, contohnya meja makan, meja belajar, meja rias, meja lipat, meja TV, dan lain-lain. Bahan pembuatan bermacam-macam, ada dari kayu, plastik, fiber, dan lain-lain. Kegunaannya pun hanya seperti untuk menulis, makan, dan lain-lain.
Nah, pasti teman-teman pada mikir kan, letak kesalahannya tuh di mana sih? Nah, dari kalimat tadi, ada pun beberapa kesalahan dari penggunaan kalimatnya atau katanya. Nah, yang pertama itu kata banyak. Pada teks yang tadi, kami menyediakan banyak jenis-jenis meja. Nah, kata banyak seharusnya tidak diikuti kata ulang, yaitu jenis-jenis, karena kata banyak telah bermakna jamak. Kata banyak seharusnya diubah menjadi banyak jenis meja atau ada aneka jenis meja. Nah, pada kata pun hanya terdapat pada kalimat kegunaannya pun hanya seperti untuk menulis, makan, dan lain-lain. Nah, pada kata pun hanya mengisyaratkan makna keterbatasan sekaligus tertutup. Namun, dalam konteks kalimat di samping, makna keterbatasan itu justru disangkal sendiri oleh penulisnya dengan kata seperti yang mengisyaratkan makna terbuka. Jadi, gimana nih teks yang tepat dari teks yang aslinya? Gimana? Nah, teks revisinya yang benar itu seperti ini. Kegunaan meja bermacam-macam, seperti untuk menulis, makan, atau kegunaan meja hanya sebatas untuk menulis dan makan. Yuk kita lanjut ke contoh kasus yang ketiga, yaitu pada baliho. Teks aslinya berbunyi, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan yang seringkali diabaikan, tetapi sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari. Baik dari segi kesehatan, kenyamanan, maupun estetika, pemerintah daerah bersama komunitas setempat telah berinisiatif untuk menciptakan program baru yang berfokus pada edukasi dan praktik kebersihan melalui berbagai kegiatan yang menarik, informatif, serta melibatkan langsung partisipasi warga dalam bentuk kerja bakti, seminar, dan kampanye publik untuk menyebarkan pesan penting ini agar nantinya diharapkan semua pihak dapat lebih peduli dan mengambil tindakan nyata demi menjaga lingkungan tetap bersih, hijau, dan nyaman bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Nah, apa aja sih permasalahan dari teks tadi? Nah, yang pertama itu terlalu panjang, sehingga kalimat tersebut sulit dipahami dalam sekali baca. Yang kedua, kalimatnya itu berbelit, karena struktur kalimat terlalu kompleks dengan banyak klausa bertingkat membuatnya sulit dipahami. Yang ketiga, pilihan kata tidak tepat. Frasa seperti sesuatu yang sering diabaikan, tetapi sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari, bisa lebih diringkas dan efektif. Yang keempat, kurang koheren. Artinya, paragraf kurang memiliki keterpaduan antara gagasan, membuat pembaca kesulitan memahami pesan utamanya. Jadi, gimana nih teks revisinya biar lebih mudah dipahami oleh para pembaca? Nah, teks revisi dari teks yang aslinya yaitu berbunyi, pemerintah daerah dan komunitas setempat menginisiasi program kebersihan lingkungan. Program ini mencakup edukasi, kerja bakti, seminar, dan kampanye publik. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan dan mengambil tindakan nyata untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman. Kalau seandainya paragraf yang digunakan itu tidak efektif, apa sih dampaknya? Nah, yang pertama, pesan tidak tersampaikan. Pembaca tidak bisa menangkap maksud utama dari apa yang penulis sampaikan. Yang kedua yaitu menurunkan citra pengirim pesan, sehingga bagi para pembaca menilai penulis itu tidak profesional. Yang ketiga, kehilangan daya tarik visual dikarenakan tulisannya yang berlebihan mengganggu desainnya. Yang keempat, kesalahan interpretasi. Nah, hal ini menyebabkan pesan yang disampaikan oleh penulis bisa saja disalahartikan oleh pembacanya karena kesalahan interpretasi tadi.
Nah, mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu prinsip penulisan efektif di media luar ruang. Yang pertama itu ada ringkas dan padat. Nah, untuk penulisannya lebih efektif di media luar ruang, maksimalkan menggunakan 7-10 kata per pesan intinya. Yang kedua, fokus pada gagasan utama. Nah, ini kita harus menghindari informasi tambahan yang tidak penting. Intinya, masukkan yang penting-penting aja ya guys ya. Yang ketiga, gunakan kalimat aktif. Nah, kenapa? Karena kalimat aktif ini lebih mudah dipahami dan kuat. Yang keempat, bahasa yang familiar. Hindari istilah teknis dan ambigu. Bertujuan agar mudah dipahami oleh pembaca dan pembaca tidak akan salah dalam pengertiannya. Nah, yang terakhir, gunakan tipografi yang jelas agar mudah dibaca dari jarak jauh. Oke, kita lanjut ke strategi perbaikan. Adapun 4 strategi perbaikan paragraf efektif di media luar ruang. Yang pertama yaitu uji coba teks ke pembaca. Uji keterbacaan dan pemahaman dalam waktu 3-5 detik. Yang kedua, kolaborasi dengan desainer. Nah, tujuannya agar adanya keseimbangan antara teks dan visualnya, agar pembacanya lebih menarik. Ya guys. Nah, yang ketiga yaitu revisi berkala. Hal ini bertujuan untuk evaluasi efektivitas pesan setelah dipasang. Yang keempat, konsultasi dengan ahli bahasa, yang tujuannya untuk penyusunan kalimatnya agar lebih efektif. Oke, sampai sini teman-teman udah pada paham belum cara pembuatan paragraf efektif untuk media luar ruang? Dari beberapa poin yang sudah kita bahas tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya paragraf efektif sangat penting dalam media luar ruang, dikarenakan waktu dan perhatian pembaca sangat terbatas. Nah, untuk kesalahan umumnya bisa dihindari dengan memahami prinsip dasar komunikasi efektif. Perlunya kolaborasi antara penulis dan desainer untuk menciptakan media luar ruang yang menarik dan komunikatif. Oke teman-teman, itu saja pembahasan materi dari kelompok kami mengenai analisis permasalahan paragraf efektif pada media luar ruang. Nah, kalau seandainya teman-teman masih bingung, kami buka sesi tanya jawab. Oke, silakan bertanya. Ya, nggak kerasa ya. Untuk kali ini cukup sekian pertemuan kita mengenai materi analisis permasalahan paragraf efektif pada media luar ruang. Nah, sebelum saya tutup nih, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun yang bunyinya, ke pasar membeli kelapa, tak lupa mampir ke Ramayana. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf jika ada kesalahan kata karena manusia nggak luput ya dari kesalahan. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.